Kisah sukses modal dengkul ala Bob Sadino. Bob Sadino memang sudah meninggal, tapi apa yang telah Bob ajarkan telah menginspirasi banyak orang Indonesia yang ingin maju bagaimanapun keadaannya. Termasuk diantaranya sukses cukup dengan dengkul. Cerita hidup dan kisah suksesnya patut ditiru dan dijadikan contoh. Bob Sadino sosok berambut putih, bercelana pendek, dan kadang mengisap rokok dari cangklongnya ini gitu mudah dikenali. Ia adalah Bob Sadino, pengusaha sukses yang terkenal dengan jaringan usaha Kemfort dan Kemciknya. Beberapa kali wajahnya ikut tampil di beberapa sinetron hingga ke layar lebar, meski kadang hanya tampil sebagai figuran. Penampilannya yang serba cuek itu ternyata sejalan dengan pola pikirnya yang apa adanya. Sebab menurutnya, apa yang diraihnya saat ini adalah berkat pola pikir yang apa adanya itu. Itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal supermarket Kemcik miliknya. Ia kemudian juga merambah agribisnis khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun yang banyak berisi sayur mayur untuk dijual pada orang asing seperti orang Jepang dan Eropa. Hubungan baik dengan orang-orang asing inilah yang kemudian akin membesarkan usahanya hingga ia akhirnya juga memiliki usaha daging olahan Kemfort. Menurutnya, uang adalah prioritas nomor sekian. Yang penting adalah kemauan, komitmen tinggi, dan selalu bisa menciptakan kesempatan dan berani mengambil peluang. Bob Sadino bilang, kelemahan banyak orang adalah terlalu banyak berpikir membuat rencana sehingga tidak segera melangkah. Padahal, intinya sebenarnya sederhana saja. Lakukan dan selalu dengarkan saran dan keluhan pelanggan. Bob membuktikan sendiri, ia yang hanya bermodal nekat, tapi berlandaskan niat dan keyakinan, serta kerja keras pantang menyerah. Tanpa teori sukses ia pun bisa sukses. Bob Sadino adalah anak seorang guru yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret tahun 1933. Satu mobil lagi disewakannya dan Bob sendiri yang menjadi sopir mobil tersebut. Akibat kecelakaan mobil yang parah, Bob jatuh bangkrut karena tidak memiliki uang untuk memperbaiki mobil tersebut. Kisah sukses Bob Sadino dimulai dari 50 ekor ayam rasian. Dipeliharanya saat Bob Sadino sudah berada di titik terendah kehidupannya, dengan menjadi seorang kuli bangunan. Telur yang dihasilkan, dijajakannya secara keliling khususnya pada para warga asing yang banyak tinggal di kawasan Kemang. Kelebihannya dalam berbahasa Inggris menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi Bob dan istrinya dalam memperoleh pelanggan warga asing. Meski demikian, tak jarang banyak komplain yang tidak menyenangkan yang diterima Bob. Namun itu semua justru menjadikannya lebih baik dalam memberikan pelayanan dan akhirnya banyak pelanggan yang puas atas jasanya. Pada tahun 1969, berdirilah supermarket pertama miliknya yang bernama Kemcik. Ternyata untuk memulai sebuah usaha, tidak perlu terlalu banyak berpikir, yang paling utama adalah berani bertindak. Makanya Bob Sadino pernah bilang, usaha yang paling baik adalah usaha yang dijalankan. Walaupun Bob Sadino telah sukses, namun Bob selalu merendahkan diri dan mau untuk mendengarkan orang lain. Suatu ketika teman Bob memberi saran agar ia memelihara ayam untuk menghilangkan pikiran yang membebani hidupnya. Dari situ ia mendapat ilham bahwa ayam saja dapat berjuang untuk hidup, kenapa manusia tidak? Dalam setengah tahun ia telah memiliki pelanggan yang banyak. Selain itu Bob dan istrinya mahir berbahasa Inggris sehingga pelanggan mereka kebanyakan orang asing yang banyak yang bertempat tinggal di Kemang, Jakarta. Sering sekali Bob dan istrinya ini dimaki para pelanggan, bahkan pembantu orang asing pun. Mereka akhirnya menyadari kesalahannya dan meningkatkan mutu pelayanannya dan perubahan Bob berubah dari seorang feodal menjadi pelayan. Kesuksesan itu diraihnya dan memulai mengembangkan agribisnis terutama pada tanaman hortikultura. Menurutnya uang bukanlah hal yang utama, yang terpenting komitmen, kemauan, menangkap peluang dan mencarinya. Bob merupakan orang yang luwes, selalu bersedia mendengarkan keluhan dan saran para pelanggannya. Dengan cara itu ia meraih simpatik dari pelanggannya.
Mulanya ia selalu menghadapi kegagalan dan menghilangkan depresi pada Bob. Ia mendapat ayam sejumlah 50 ekor pemberian Sri Mulyono Herlambang, kenalannya. Dari sinilah usahanya berkembang. Mulai ia menjadi pemilik tunggal Camp Chicks lalu merambah menjadi pengusaha sayur yang bersistem hidroponik. Lalu ada Camp Food, yaitu sebuah pabrik pengolah daging yang berada di Pulau Gadung dan usaha lain miliknya yang tersebar di beberapa daerah. Perjalanan hidup yang dijalani Bob Sadino tidaklah terus berjalan lancar. Pasti rintangan yang berat pernah dihadapinya juga. Ia adalah Bob Sadino, pengusaha sukses yang terkenal dengan jaringan usaha Camp Food dan Camp Chick-nya. Beberapa kali wajahnya ikut tampil di beberapa sinetron hingga ke layar lebar, meski kadang hanya tampil sebagai figuran. Penampilannya yang serba cuek itu ternyata sejalan dengan pola pikirnya yang apa adanya. Sebab menurutnya, apa yang diraihnya saat ini adalah berkat pola pikir yang apa adanya itu. Yang penting adalah action dan berusaha total dalam menggeluti apa saja. Kesuksesan Bob Sadino telah ditularkan, dan berikut ini petua-petua penuh makna dari Bob Sadino yang saya yakinkan menamparkan Anda yang kerjaannya putus asa. 1. Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Ayo siapa yang mau jual satu dengkulnya 1 miliar dan 2 dengkul 2 miliar? Tentu tidak mau bukan? Itu artinya 2 dengkul Anda harganya lebih dari 2 miliar dan itu lebih dari cukup untuk dijadikan modal. 2. Jangan terlalu banyak ide. Orang pintar biasanya banyak ide, bahkan mungkin terlalu banyak ide, sehingga tidak satu pun yang menjadi kenyataan. Sedangkan orang bodoh mungkin hanya punya satu ide dan satu itulah yang menjadi pilihan usahanya dan fokus. 3. Miskin keberanian untuk memulai. Orang bodoh biasanya lebih berani dibanding orang pintar. Kenapa? Karena orang bodoh sering tidak berpikir panjang atau banyak pertimbangan. Dia nothing to lose. Sebaliknya, orang pintar terlalu banyak pertimbangan. 4. Ilmu tidak terbatas. Ilmu memang berserakan di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Jauh lebih banyak dibanding yang ada dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan seekor ayam pun bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berharga. 5. Mempekerjakan, bukan melamar pekerjaan. Orang bodoh sulit mendapat pekerjaan sehingga dia terpaksa buka usaha sendiri. Dalam perjalanan bisnisnya agar semakin sukses dia harus merekrut orang pintar. Alhasil orang bodoh tadi jadi bosnya orang-orang pintar. 6. Jika ingin bahagia, jangan jadi karyawan. Bahagia untuk sebagian orang itu relatif. Mungkin untuk hal ini kita bahagia karena dengan menjadi pengusaha kita bisa memiliki waktu yang bebas menentukan penghasilan sesuai ikhtiar kita, bebas menentukan pilihan jalan hidup tanpa diperintah orang lain. 7. Setinggi-tingginya gaji Anda tetap karyawan. Sekecil-kecilnya usaha Anda adalah bosnya. Kebebasan adalah segalanya, jadi bos bagi diri sendiri adalah yang terbaik.